Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Anak-anak adalah masa depan dari sebuah masyarakat dan hari depan gereja. Kesadaran akan pentingnya kehadiran anak-anak dapat dilihat dari respon dan perhatian yang datang dari berbagai disiplin akademik saat ini. Marcia J. Burns mengatakan bahwa bukan hanya dunia pendidikan saja yang menaruh perhatian terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak, melainkan juga berbagai bidang lainnya seperti psikologi, sosiologi, etika, kesehatan, literatur, dan lain sebagainya. Philip Aris, seorang sejarawan pada abad ke-20, mengatakan bahwa perhatian terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak telah membuat konsep mengenai kanak-kanak dan masa kanak-kanak mengalami perkembangan dari zaman ke zaman di dalam berbagai konteks akademik yang ada. Misalnya, di dalam perkembangan filosofi, para filsuf mulai membuka diri untuk memikirkan mengenai konsep filosofi anak dan kemampuan berpikir filosofis yang dimiliki oleh anak-anak. Di dalam perkembangan sosiologi, para sosiolog mulai meneliti dampak dari perceraian dan orang tua tunggal terhadap anak-anak. Terkait psikologi, para psikolog mulai memperhatikan perkembangan moral anak-anak. Secara etika, para peneliti mencoba memperhatikan anak-anak terkait isu aborsi, seksualitas, dan gender. Demikian juga agama. Para pemimpin agama mulai memperhatikan mengenai formasi spiritual dan iman anak-anak. Selain itu, bermunculan pula lembaga-lembaga publik non-profit ataupun kelompok-kelompok agama tertentu yang mulai memikirkan mengenai isu kesehatan dan keamanan, pendidikan, kemiskinan, kejahatan, dan penyiksaan anak-anak, pengabaian serta kekerasan, juga moralitas anak-anak. Hal ini kemudian membuat konsep mengenai natur anak-anak dan tanggung jawab orang tua serta komunitas terhadap anak-anak ikut berkembang. Penelitian ini secara tidak langsung telah mengubah cara pandang dunia terhadap anak-anak. Secara khusus di dalam kekristenan, perkembangan pada berbagai aspek tersebut telah memberikan sumbangsi yang tidak kecil. Selain memberikan wawasan yang luas mengenai kompleksitas anak-anak dan masa kanak-kanak, seluruh perkembangan tersebut juga memberikan tantangan bagi kekristenan untuk memikirkan lebih dalam mengenai konsep anak-anak dan masa kanak-kanak yang biblikal, serta signifikansinya bagi seluruh institusi seperti keluarga, gereja, dan masyarakat. Secara teologis, konsep mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak bergerak di dalam dua pandangan berikut, yaitu pertama, anak-anak dinilai sebagai manusia yang polos dan jiwanya bersih, sehingga sangat memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa untuk mengisi mereka dengan memberikan pengajaran, bimbingan yang dapat menolong anak-anak bertumbuh di dalam moral dan juga spiritualitasnya. Kedua,
Anak-anak dinilai sebagai ciptaan yang telah jatuh di dalam dosa, sehingga mereka memerlukan orang-orang dewasa untuk dengan tegas mengarahkan mereka dengan instruksi, disiplin, hukuman, dan pembatasan diri. Kedua konsep tersebut kemudian menjadi dasar bagi cara pandang dan sikap terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak. Di dalam perkembangannya, kedua konsep tersebut kemudian menjadi pemicu bagi hadirnya sikap-sikap yang tidak patut dari orang-orang dewasa kepada anak-anak. Misalnya, orang-orang Kristen dewasa yang menganut pandangan bahwa anak-anak adalah manusia berdosa, umumnya akan membenarkan disiplin atau hukuman yang keras dipraktekkan di dalam keluarga ataupun sekolah. Kenakalan anak-anak kemudian dianggap menegaskan keadaan anak-anak yang adalah manusia berdosa, serta tindakan yang kasar dan brutal dianggap legal untuk mencegah dosa dan kejahatan yang lebih besar lagi. Sikap demikian merupakan respon yang salah terhadap pengertian teologi yang telah mengatakan bahwa anak-anak secara natur adalah manusia berdosa. Sebaliknya, orang-orang Kristen dewasa yang hanya melihat anak-anak dengan natur yang murni dan polos, mereka kemudian menyepelekan kejahatan yang mungkin timbul dari natur berdosa anak-anak. Dengan demikian, mengabaikan pendidikan spiritual bagi anak-anak. Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa pemahaman demikian secara tidak langsung menyangkali kebutuhan anak-anak akan juru selamat, dan hal tersebut bertentangan dengan teologi yang biblikal. Selain itu, Andrew D. Lester menyebut sikap tersebut sebagai sikap yang meromantisasikan masa kanak-kanak, di mana anak-anak dianggap tidak berdosa dan hidup dengan penuh sukacita serta tanpa beban. Bagi Lester, pandangan tersebut akhirnya membuat orang-orang Kristen, bahkan para hamba Tuhan, akhirnya mengabaikan fakta bahwa anak-anak juga memiliki pergumulan terhadap hidup, bahkan dosa. Kedua konsep mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak yang telah berkembang dalam sikap-sikap yang menyimpang perlu diselesaikan melalui memahami kembali konsep teologi yang biblikal mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak. Konsep teologi yang biblikal tersebut dapat menjadi dasar hadirnya sikap yang tepat terhadap anak-anak di dalam keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Kesadaran perlunya konsep teologi sebagai dasar untuk mengoreksi hal-hal praktis yang menyimpang terhadap anak-anak juga dapat ditemukan di dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Ruat Diana. Di dalam pembahasan, Diana membahas mengenai prinsip teologi dalam kaitannya dengan peran orang tua di dalam mendidik anak di era revolusi industri 4.0. Diana juga merangkum penelitian-penelitian lain yang mendasarkan penelitiannya pada prinsip teologi untuk menjawab isu-isu praktis terkait disiplin dan pendidikan anak. Akan tetapi, penelitian ini membahas prinsip teologi yang biblikal di dalam menghadapi penyimpangan sikap yang hadir dari ketidakseimbangan antara dua konsep mengenai anak-anak dan masa anak-anak. Adapun pembahasan mengenai konsep anak-anak dan masa kanak-kanak yang biblikal dapat ditemukan di dalam buku berjudul Arsitek Jiwa oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong membahas mengenai pentingnya anak-anak dan masa kanak-kanak serta hal-hal yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan oleh para pendidik, yang adalah arsitek jiwa anak-anak. Akan tetapi, penelitian ini secara spesifik mengangkat pemikiran teologi tokoh tertentu, yakni John Calvin mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak yang pernah memberikan berdampak pada abad ke-16 hingga hari ini. Selain itu, Barbara
Pitkin juga menuliskan mengenai pengajaran John Calvin mengenai anak-anak serta adanya peran keluarga, masyarakat, dan gereja terhadap anak-anak. Akan tetapi, penelitian ini akan mengelaborasi kembali pembahasan tersebut bagi konteks hari ini dan secara spesifik menjawab permasalahan dua konsep anak-anak yang telah membuat hadirnya penyimpangan sikap terhadap anak-anak. Video ini mencoba mengangkat kembali pemikiran John Calvin mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak. John Calvin diakui telah berhasil membawa konsep yang biblikal mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat di Jenewa. Barbara Pitkin sendiri mengakui bahwa pemikiran Calvin masih memiliki pengaruh dan dapat dikembangkan pada zaman ini. Melalui pemikiran Calvin tersebut, kekristenan masa kini memiliki contoh dan kesempatan untuk melanjutkan perkembangan konsep anak-anak dan masa kanak-kanak yang biblikal pada masa kini. Kekristenan masa kini yang telah lebih banyak menaruh perhatian kepada hal-hal yang bersifat praktis dan moral diajak untuk dapat memperhatikan hal terutama ketika hendak mengkoreksi hal-hal praktis yang terjadi di dalam kekristenan, yakni prinsip teologinya. Selain itu, penelitian ini juga hendak memberikan jawaban bagi anggapan para teolog dinilai terlalu sedikit memberikan tempat bagi anak-anak dalam tulisan mereka. Sehingga konsep mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak di dalam kekristenan menjadi terlalu sederhana dan tidak mendapatkan pengembangan yang lebih lanjut secara teologi. John Calvin, salah satu teolog dan reformator, telah memberikan tempat yang cukup bagi anak-anak di dalam tulisan-tulisannya, dan hal tersebut dapat diteruskan oleh para teolog Kristen masa kini untuk mengembangkan pemikiran mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak yang solid di dalam konteks kekristenan hari ini. John Calvin lahir pada tanggal 10 Juni 1509 di Noyon, sebuah kota kecil di Picardy, Prancis. Ayahnya bernama Gerard Calvin, bekerja sebagai administrator pada sebuah katedral di kotanya. Sementara ibunya, Jane, putri seorang pemilik penginapan yang merupakan penganut Katolik yang saleh. Ibunya meninggal pada waktu Calvin berusia 4 atau 5 tahun. Dan kematian ibunya tersebut meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi John Calvin seumur hidupnya. Ayah Calvin kemudian menikah lagi dan tidak lama setelah itu Calvin yang sudah berusia 12 tahun dikirimkan kepada keluarga Montfort untuk menjalani masa pendidikannya. John Calvin menempuh pendidikannya di Collège de la Marche dan kemudian di Collège de Montaigu, Paris. Ayahnya menginginkan Calvin menjadi seorang pendeta dan mempersiapkan Calvin dengan semua pembelajaran yang memperlengkapinya: teologi, filsafat, tata bahasa, retorika, logika, aritmatika, geometri, astronomi, dan juga musik, serta menguasai bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Akan tetapi, ayahnya kemudian berubah pikiran dan menginginkan Calvin menjadi pengacara. Selain karena adanya konflik antara ayah Calvin dengan gereja, profesi sebagai pengacara dilihat oleh ayahnya adalah pilihan yang terbaik untuk menjadi kaya. John Calvin mengambil studi hukum di Orleans dan Bourges sebagai bentuk ketaatannya kepada permintaan ayahnya. Calvin mengalami pertobatan yang baginya adalah kejadian yang tak disadarinya. Ia menekankan bahwa pertobatannya terjadi secara bertahap dan tidak mendadak. Ada pertumbuhan dan kesulitan di dalam pertobatannya. John Calvin melewati beberapa tahun berdiskusi dengan para pengajar dan membaca tulisan-tulisan yang menentang Katolik Roma. Allah kemudian bekerja melalui firman dan mengubah hati John Calvin.
hati yang sudah ditaklukkan oleh firman membuat Calvin kemudian menjadi reform dan meninggalkan Katolik Roma. Calvin kemudian melayani di Jenewa sebagai seorang pendeta, guru, penulis, dan seorang negarawan dengan setia di Jenewa. Sekalipun karena perdebatan teologi, Calvin pernah diusir, tetapi akhirnya ia diminta kembali dan melayani serta tidak pernah pindah dari sana sampai akhir hidupnya. Calvin sangat jarang membicarakan diri dan kehidupan pribadinya. A.G. Dickens mengatakan bahwa John Calvin adalah seorang yang fleksibel, objektif, dan negosiator serta pemikir yang kritis. John Calvin sendiri mengatakan dirinya adalah seorang yang kurang sabar dan memiliki temperamen yang buruk. Akan tetapi, John Calvin adalah seorang yang sangat mengasihi keluarganya dan sedapat mungkin melakukan hal-hal terbaik bagi keluarganya. Sekalipun relasi John Calvin dengan ayahnya tidak sehangat relasinya dengan keluarga Monmouth, Calvin tidak pernah menelantarkan ayahnya. Mengenai pernikahannya, Calvin menikahi seorang janda bernama Idelette de Bure yang membawa serta 2 anak dari hasil pernikahan sebelumnya. Pada tahun 1542, Idelette melahirkan seorang putra yang lahir prematur dan kemudian meninggal tidak lama setelah ia dilahirkan. Pada tahun 1549, Idelette meninggal karena sakit. Di dalam surat Calvin yang ditujukan kepada Pierre Viret, Calvin menyatakan rasa kehilangannya atas putra dan istri yang dikasihaninya. Calvin tidak menikah lagi dan merawat anak-anak tirinya seperti anak-anak sendiri. Melewati pergumulan yang tidak mudah terkait kehidupan di dalam keluarga, John Calvin terus berjuang memikirkan prinsip-prinsip yang alkitabiah untuk diajarkan dan dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Calvin meyakini bahwa firman Tuhan berkuasa mengubah hidup seseorang dan komunitasnya. Kesehatan Calvin terus menurun dan akhirnya Calvin meninggal pada tanggal 27 Mei 1564 di usia 55 tahun dan dimakamkan di kota Jenewa. Dalam video berikutnya, kita akan membahas John Calvin dan anak-anak. Pemikiran John Calvin mengenai natur anak-anak dan masa kanak-kanak. Lalu, anak-anak dan masa kanak-kanak dalam konteks kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat, serta diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.